Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelum kita masuk ke video, aku mau kalian tahu bahwa video ini hanya untuk berbagi informasi. Dan untuk setiap kasus, ambil positifnya, buang negatifnya. Gak pakai lama, watch. Rauda Atif dilahirkan pada tanggal 18 Mei 1996 di Maldives. Ayahnya seorang dokter bernama Mohamed Atif. Dia anak pertama dari dua orang bersaudara. Adiknya bernama Ryan Atif. Gadis yang aktif ini pada usia 14 tahun telah melakukan kampanye lingkungan di televisi nasional Maldives. Dan Rauda yang bercita-cita ingin menjadi dokter berhasil mendapatkan beasiswa di Islamic Bank Medical College di Bangladesh. Dia berencana untuk menyelesaikan studi secepat mungkin agar bisa bergabung dengan keluarganya yang telah pindah ke Australia. Bangladesh merupakan negara Muslim. Hingga ketika pindah ke sana, Rauda mengubah gayanya dan mulai mengenakan pakaian yang sesuai dengan masyarakat lokal. Orang tuanya juga membelikan hijab yang dia pakai selama dalam banyak kesempatan. Sekalipun Rauda adalah seorang Muslim yang lebih moderat. Di tahun 2014, seorang fotografer yang kagum dengan keindahan matanya mengajaknya untuk melakukan pemotretan. Sejak saat itu, dia menjadi terkenal secara internasional ketika foto dirinya berdiri di dalam air dengan mata biru yang tajam menjadi viral secara online. Rauda terkenal dengan sebutan gadis Maldives bermata biru aqua. Foto tersebut adalah awal perjalanannya menjadi model terkenal. Namun, mata biru inilah yang pada akhirnya menjadi penyebab kematiannya. Selama tahun pertama kuliah, dia mendapatkan tawaran dari sebuah agensi untuk pemotretan sampul majalah Vogue India yang tawaran tersebut diterimanya. Dan di hari-hari selanjutnya, Rauda bekerja sebagai model freelance untuk beberapa brand dan fotografer terkenal. Namanya makin dikenal dan wajahnya berada di banyak majalah. Namun di balik karirnya yang cemerlang, ada banyak orang yang tidak menyukainya. Setelah photoshoot tersebut, sebagian dari teman kampusnya berkomentar jika mereka tidak setuju dengan pekerjaan Rauda yang dianggap tidak pantas dilakukan oleh seorang wanita di negara Muslim. Di masa depan, Rauda semakin banyak mendapatkan kecaman dari orang-orang yang menganggapnya tidak berperilaku seharusnya dengan berkarir sebagai model. Hingga pada tanggal 29 Maret 2017, polisi mendapatkan panggilan dari kampus Rauda. Mereka melaporkan tentang tewasnya seorang siswi di kamar asramanya. Setibanya di sana, polisi menemukan jasad Rauda yang tengah dikelilingi oleh banyak siswi-siswi lainnya. Sebagian dari mereka bahkan memotret dan membuat video dari jasad yang terbaring di tempat tidur. Saat ditanyai, teman sekamar Rauda yang bernama Sirat Parvin Muhammad mengatakan pada polisi jika saat dia akan masuk ke dalam kamar, pintunya dalam keadaan terkunci. Sehingga dia mengintip ke dalam dan melihat Rauda yang telah tergantung di kipas angin yang berada di langit-langit kamar dengan menggunakan sebuah syal. Para siswi lainnya mengkonfirmasi jika mereka mendengar Sirat berteriak. Dan mereka membantu gadis itu untuk membobol pintu kamarnya. Forensik saat itu dengan cepat menentukan penyebab tewasnya Rauda akibat bundir. Bahkan sebelum mereka menghubungi keluarga Rauda, kepolisian memutuskan untuk menutup kasus tersebut. Ketika keluarga Rauda telah berada di Bangladesh, ayahnya menemukan banyak kejanggalan dalam kematian putrinya. Menurutnya ada beberapa fakta yang sangat tidak cocok dengan laporan yang dibuat polisi. Di antaranya, Sirat mengatakan jika Rauda tergantung. Namun saat polisi tiba, Rauda justru berada di tempat tidur.
Hal ini sangat tidak mungkin jika kipas angin yang tergantung akan sanggup menahan Rauda yang memiliki berat badan 55 kg. Tentunya kipas tersebut akan pecah dan terlepas dari plafon. Menurut laporan, Rauda sedang memasak kari dan telah meminum secangkir teh pada saat dia diduga melakukan bundir. Serta di kamar itu terlihat tanda-tanda perkelahian dengan adanya cermin dan kaca yang pecah. Pintu dalam keadaan utuh dan tidak rusak. Tidak ada tanda-tanda masuk secara paksa dan tidak dalam keadaan terkunci seperti keterangan Sirat sebelumnya. Bekas lilitan yang terdapat pada lehernya tidak cocok dengan bekas lilitan syal. Mohamed yang juga seorang dokter mengatakan jika bekas tersebut lebih mirip dengan bekas lilitan akibat sabuk atau ikat pinggang. Di lehernya ditemukan sidik jari yang membuktikan Rauda telah dicekik sebelum akhirnya dililit dengan sabuk. Jika mengingat otopsi yang hanya dilakukan selama 30 menit dan laporan tersebut ditulis tanpa sepengetahuan keluarganya serta tidak disebutkan adanya tanda-tanda memar tersebut, Mohamed meyakini bahwa seseorang telah berbohong. Ketika pihak keluarga mempertanyakan tentang laporan otopsi tersebut, pihak berwenang menjawab bahwa sidik jari tersebut merupakan tanda lahir Rauda. Hal ini tentunya membuat Mohamed merasa dibodoh-bodohi karena dia tahu persis jika putrinya tidak memiliki tanda lahir. Dia bahkan balik bertanya pada polisi bagaimana tanda lahir akan muncul setelah seseorang berusia 21 tahun. Kepolisian yang telah menutup kasus ini tetap dengan pendiriannya jika Rauda melakukan bundir. Dan dalam hal ini, pihak kampus dan kepolisian terlihat sedang menutup-nutupi sesuatu. Diketahui jika kampus itu memiliki sejarah penangkapan siswa yang terkait dengan kelompok teroris ekstrim. Dan seminggu sebelumnya, 29 orang siswa ditangkap karena kegiatan ekstremis yang berbahaya. Hal lainnya yang sangat mengganggu Mohamed adalah setelah kematian Rauda, ada seseorang yang telah meretas akun Instagram Rauda dan mengunfollow akun Sirat. Yang hal ini diketahui dilakukan oleh Sirat sendiri. Menurut ayah Rauda, sebelum tewasnya Rauda, hubungan kedua teman ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. Dan Sirat tidak hanya memiliki akses ke ponsel Rauda saja, melainkan ke semua media sosialnya. Sebelum kematiannya, Rauda sempat mengatakan pada orang tuanya bahwa dia mencurigai jika Sirat mencoba meracuninya dengan obat penenang yang dimasukkan ke dalam jus. Sirat juga merupakan orang terakhir yang melihat Rauda dalam keadaan hidup, serta merupakan orang pertama yang menemukan tubuhnya dan satu-satunya orang yang di-unfollow oleh akun Rauda. Mohamed percaya bahwa pihak kampus berusaha untuk menghindari publisitas yang buruk karena kasus tersebut dapat menyebabkan kerugian besar pada mereka. Seorang pengacara hak asasi manusia bernama Rabia Sadik sangat yakin bahwa motif kejahatan ini berdasarkan rasa cemburu karena Rauda tidak hanya cantik tetapi juga sangat cerdas. Dia juga berpikir bahwa fakta jika Rauda merupakan seorang model bisa menjadi alasan bagi kelompok ekstremis lokal untuk menargetkannya. Dan menurutnya ada banyak kasus serupa yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Pada saat diwawancara oleh Surat Kabar, Ryan Atif mengatakan bahwa Rauda menjadi sasaran karena selain seorang model, dia juga merupakan seorang publik figur yang membela korban intimidasi karena kontroversi agama. Menurut Surat Kabar Australia, seorang profesor patologi bernama Joe DeFlu setuju dengan Mohamed yang mengatakan jika laporan polisi tidak sesuai dengan fakta di TKP. Kematian Rauda yang diselidiki oleh wartawan Australia meyakini jika ada permainan kotor yang terlibat dalam kasus ini. Karena hal ini, pada tanggal 10 April 2017, Mohamed mengajukan gugatan perdata di pengadilan Bangladesh yang menuntut
tentang kecurigaannya bahwa Sirat Parvin terlibat dan meminta hakim agar kembali memerintahkan polisi untuk kembali menyelidiki kasus tersebut serta melakukan otopsi baru. Di tanggal 24 April 2017, makam Rauda kembali digali untuk dilakukan otopsi kedua oleh Departemen Investigasi Kriminal. Namun yang paling mengejutkan, ketika kasus ini berjalan, pihak berwenang menyatakan jika kemungkinan tanda di leher Rauda dibuat oleh Rauda sendiri. Hal ini terdengar sangat aneh karena bagaimana mungkin seseorang yang telah meninggal membuat tanda di lehernya. Mereka juga berasumsi jika Rauda bundir karena telah dikhianati oleh pacarnya. Mereka bahkan mengatakan jika Rauda meninggalkan sebuah not di ponsel yang ditujukan untuk pacarnya, yang bisa dipastikan not tersebut bisa saja ditulis oleh Sirat. Banyak di antara fans Rauda yang melakukan penyelidikan sendiri secara online. Mereka mencoba membantu memecahkan kasus dan mencari jawaban. Salah satu dari mereka bahkan dapat melacak komentar yang dibuat Sirat pada salah satu postingan Rauda yang kemudian postingan tersebut telah dihapus setelah kematian Rauda. Dari komentar tersebut menyiratkan jika keduanya memiliki hubungan yang kurang baik. Mohamed sangat yakin jika kematian Rauda disamarkan sebagai kasus bundir. Walaupun Mohamed mengetahui jika putrinya tidak akan pernah kembali, namun dia akan tetap berjuang hingga nafas terakhirnya agar Rauda mendapatkan keadilan. Pemakaman Rauda dihadiri oleh anggota keluarga dan duta besar Maldives di Bangladesh. Hingga hari ini banyak asumsi yang beredar tentang kematiannya, namun jawabannya belum ditemukan. Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian. Dan untuk kalian yang masih betah nonton hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.